Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Pusri, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Pusri, bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang dirahmati Allah. The Honorable the Principal of Junior High School, the Honorable Deputy Principal of Junior High School, the Honorable of our teachers and friends who blessed by Allah. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat menghadiri acara majelis taklim pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. First of all, let us praise and thank to Allah for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala has given to witness the Taklim assembly this morning. Don't forget to send our salawat and greetings to our Prophet Muhammad SAW along with his best friends, family, and followers until the end of time. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, 3. Kata sambutan dari perwakilan 9 bilingual 4, 4 kultum, 5 doa, dan 6 penutup. The schedule for our program this morning is first opening, second reading Quran and sari tilawah, third remarks from the head of class 9 bilingual 4, fourth kultum, fifth prayer, sixth closing. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the program this morning, let us say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Kepada Gilang dan Gias kami persilahkan. Next, let us listen to the recitation of the Quran and the extract of the recitation to Gilang and Gias. To Gilang and Gias, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzalallahu ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Gilang dan Gias, semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah. Shadaqallahul azim. Thanks to Gilang and Gias. Hopefully, those who read and those who hear will get reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari perwakilan kelas 9 bilingual 4. Kepada Gerhana dan Bill kami persilahkan. Next, let us listen to the speech from the head of class 9 bilingual 4. To Bill and Gerhana, the time is yours. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Pusri dan Wakil Kepala Sekolah SMP Pusri. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Pusri dan juga staf-staf karyawan dan pusatwati SMP Pusri dan juga teman-teman saya yang saya cintai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the Principal of Pusri Junior High School, Vice Principal, the teacher, and all my beloved friend that Allah will bless us. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Garna Maludra, wakilan D954, ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada hari ini, tema yang kami sampaikan adalah iman kepada Rasul. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Sekian sambutan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Bilhadizura. As a captain of 9 Biling 4, I want to say a lot of thank you for this occasion to all of you. I hope we can do the best today. We will feel even with the dam about fight in the episode. I'm sorry if we have a mistake today. Thank you very much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gerhana dan Bill atas kata sambutannya. Thanks to Bill and Gerhana for the welcome speech. Selanjutnya marilah kita dengarkan kultum agama yang akan dibawakan oleh Azra dan Sayyidah. Kepada Azra dan Sayyidah kami persilahkan. Next, let us listen to the kultum which our friend Azra and Sayyidah. To Azra and Sayyidah, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Azra. Jadi di sini kami akan menyampaikan kultum mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang ini lebih lanjut, mari kita ketahui dulu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu oleh Allah dan diuntuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya. Jadi apa itu iman kepada Rasul Allah? Berarti meyakini bahwa Rasul memang benar-benar utusan Allah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pedoman bagi umat manusia agar umat manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjut ke sifat Rasul-Rasul Allah. Jadi sifat Rasul-Rasul itu ada 3 macam. Pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq, yang selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Salah satunya sifat ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kedua, al-amanah. Al-amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para Rasul. Setiap perkataan maupun perbuatan ditunjukkan oleh Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Ketiga, at-tabligh. At-tabligh artinya menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Terakhir adalah al-fatonah. Al-fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya, sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi yang suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berbeda dengan sifat wajib dan sifat mustahil, sifat jaiz Rasul hanya ada satu saja, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya meskipun termasuk sebagai orang terpilih, para Rasul juga memiliki sifat kemanusiaan. 2. Sifat mustahil, yaitu sifat yang mustahil ada dalam diri seorang Rasul. 1. Sifat mustahil pertama adalah kebalikan dari sifat wajib as-siddiq, yaitu al-kizib, yang berarti bohong atau dusta. Hal ini lantaran tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. 2. Selanjutnya adalah al-khiyanat, yang berarti berkhianat. Tidak ada satupun Rasul Allah yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah diamanatkan Allah akan disampaikan dan dilaksanakan. 3. Selanjutnya adalah sifat al-kitman, yang berarti menyembunyikan. Setiap Rasul Allah yang telah diamanatkan wahyu tak mungkin menyembunyikan kepada seluruh umatnya. 4. Terakhir adalah kebalikan dari sifat wajib al-fatana. Sifat al-balada berarti bodoh. Ini artinya setiap Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bodoh. Meskipun memang pada awalnya para Rasul tak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, makin sempurna imannya. Kedua, terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Keempat, memiliki teladan dalam hidupnya.
Kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya dan firman Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tugas-tugas Rasul sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesah-esahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Jadi cukup sekian penjelasan tentang iman kepada Rasulullah. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azra dan Saidah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks to Azra and Saidah. I hope what is conveyed can be useful for all of us. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Akbar. Kepada Akbar kami persilahkan. The next event is a prayer reading which will be led by our friend Akbar Maulana. To Akbar, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdani wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yambali li jalali wajahikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akbar. Thanks to Akbar Maulana. Untuk menutup acara majelis taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. The event of our taklim assembly is finished this morning. To close it, let us say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Martiza Putri dan teman saya Hadisti memohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon ampun. I am Hadisti and my friend Martiza Putri apologies if there is a wrong words. To Allah we ask forgiveness. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.